Omurice berasal dari kata omelet dan rice. Makanan ini berasal dari Jepang dan Korea, berupa nasi yang digoreng bersama bumbu-bumbu dan ditutup dengan omelet. Makanan ini cukup terkenal untuk sarapan di dalam keluarga. Alasan kami untuk membuat makanan ini adalah yang pertama, rasanya yang enak dan mengenyangkan. Kedua, proses pembuatan yang relatif mudah dan simpel. Ketiga, bahan makanan pembuatannya mudah didapat. Dan yang keempat, termasuk makanan yang memiliki gizi seimbang atau bukan junk food. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat omurice: 600 gram nasi, 200 gram ayam cincang, 200 gram bawang cincang, 2 buah sosis, 8 sendok saus, 2 butir telur, garam dan lada secukupnya, dan minyak goreng. Setelah kami hitung-hitung, biaya pembuatan dari omurice kami per porsinya itu sebesar Rp20.000. Dan jika kami jual, harganya kami jual dengan harga Rp30.000 per porsinya. Cara memasak omurice: yang pertama, kita akan membuat nasinya dulu dengan cara panaskan minyak goreng pada wajan, masak bawang cincang sampai lembut, masukkan ayam cincang, masak sampai warna merah mudanya berubah menjadi warna putih. Lalu, masukkan sosis dan saus, dan aduk sampai rata. Setelah semuanya rata, masukkan nasi dan aduk sampai rata, dan tambahkan garam dan lada sebagai pelengkap. Setelah itu, kita akan membuat telurnya. Yang pertama, kocok telur dan bumbui dengan garam dan lada. Lalu panaskan minyak goreng. Tuang telur secara merata untuk membentuk omelet. Sebelum telurnya matang, masukkan nasi omurice di tengah-tengah omelet. Lalu, lipat dua sisi omelet, lalu buat bentuk sedikit membulat menggunakan tepian wajan. Tunggu sampai omelet cukup matang. Kemudian, balikkan omelet ke piring. Poin yang keempat adalah kendala kami saat mengerjakan promosi. Yang pertama adalah banyaknya pesaing. Dalam pasar makanan ini, kita perlu menjanjikan hal yang unik dan berbeda, sehingga berusaha meningkatkan reputasi kami, sehingga perusahaan kami terlihat lebih berbeda dan terlihat profesional. Yang kedua adalah kurangnya memahami pentingnya promosi. Promosi ini bukan hanya mencari profit sementara saja, tapi juga membangun usaha yang dapat dipercayai konsumen, sehingga konsumen tertarik terus-menerus dan akhirnya berulang-ulang membeli produk kami. Yang ketiga adalah cara promosi yang tepat. Maksudnya adalah teknik promosi kami gunakan itu tidak efektif. Promosi di mana-mana, tapi calon konsumen ternyata tertarik untuk sementara saja. Jadi kita perlu mengubah teknik promosi kami menjadi fokus terhadap kepercayaan konsumen dan menghasilkan review konsumen yang baik. Lalu poin yang terakhir adalah poin kelima, yaitu kegiatan promosi yang akan kami pilih adalah sampling sekaligus berpartisipasi dalam event atau festival masak. Dengan kita mengikuti event masak ini, kami akan memulai kegiatan promosi dengan cara mengenalkan brand kami, sehingga kami bisa membangun sebuah rantai konsumen yang baik. Kesimpulan, dengan dilakukannya kegiatan pembelajaran masakan internasional ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat menjadi bekal untuk kita di masa yang akan datang, ketika suatu saat nanti kita sendiri yang akan terjun langsung di dalam perintisan suatu usaha. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang pembelajaran sebagai faktor kunci tercapainya suatu kesuksesan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, beberapa pengalaman belajar yang diperoleh antara lain yang pertama, yaitu melatih kerjasama antar tim. Kegiatan ini dapat melatih kerjasama suatu tim di dalam suatu usaha, seperti adanya pembagian kerja,
saling support antar sesama, dan saling bahu membantu agar suatu usaha berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu melatih skill memasak. Sudah tentu pasti kegiatan ini sangat membantu skill kita dalam masak-memasak. Mungkin yang pada awalnya kita masih belum terbiasa memasak, kemudian dapat menjadi lebih terbiasa dan pastinya skill kita dapat terasa dengan sangat baik. Yang ketiga, yaitu melatih berkomunikasi yang baik. Kenapa sih kegiatan ini dapat melatih berkomunikasi kita dengan baik? Ya, sudah pasti kegiatan ini dapat melatih kita dalam berkomunikasi, entah itu berkomunikasi antar tim, ataupun public speaking ketika kita melakukan suatu kegiatan promosi produk. Hal ini pun sangat penting untuk kita miliki di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, disiplin dalam mengatur permasalahan keuangan dengan cara perhitungan BEP sederhana. Bukan hanya dalam kegiatan sosial saja, tetapi ekonominya pun ada. Kegiatan ini telah mengajari kita banyak hal, terlebih pada hal kedisiplinan dalam mengatur keuangan. Kita harus bisa meminimalisir pengeluaran yang ada dan memaksimalkan potensi keuntungan yang besar lewat perhitungan BEP sederhana yang telah diajarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.